Hai, perkenalkan saya Ketut. Saya adalah pekerja migran di Hong Kong. Saya sudah di Hong Kong kurang lebih 10 tahunan. Saya mau berbagi info tentang donor darah di Hong Kong. Kriteria-kriterianya adalah sebagai berikut. Pertama, sehat, jasmani rohani, tidak sedang sakit, tidak sedang flu, tidak sedang batuk, tidak sedang minum obat-obatan lainnya, seperti itu. Yang kedua, berat badan kita minimal 41 kg. Jadi, yang di atas itu boleh donor darah. Lalu yang ketiga, usia antara 16 sampai 65 tahun. Jadi teman-teman yang usianya sekitar itu boleh datang saja ke tempat-tempat untuk donor darah. Dan persiapannya sebelum donor darah itu cukup tidur saat malamnya. Lalu kedua, konsumsi makanan sebelum donor darah, nanti bisa pingsan kalau nggak konsumsi. Lalu minum cukup air. Yang selanjutnya pakai pakaian yang longgar. Oke. Jadi lengan-lengan sini pastikan longgar seperti ini. Oke. Pasti karena untuk tekanan untuk mengukur tekanan darah, untuk mengambil darahnya juga harus yang longgar. Oke. Lalu jangan lupa yang penting juga Hong Kong ID. Karena kita berada di Hong Kong, kita harus membawa Hong Kong ID. Oke. Lalu prosedurnya selain membawa Hong Kong ID adalah kita mengisi formulir, dan isinya itu adalah tentang data diri dan juga pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di formulir itu. Dan setelah mengisi formulir, teman-teman akan dites hemoglobinnya. Normalnya wanita itu berapa, normalnya laki-laki itu berapa, itu semua ada di sana. Dan setelah itu akan ada interview oleh perawat dan juga tes temperatur tubuh dan juga cek data yang tadi di formulir itu, dicek lagi sama perawatnya, ditanya lebih lanjut ke kita. Setelah itu akan ada cek tekanan darah lagi, lalu ada skin disinfection, jadi sekitar area yang mau dicoblos, ditusuk jarum akan ada skin disinfection, apakah infection dengan jarum-jarum atau seperti itulah. Lalu setelah itu akan ada anestesi lokal, ngecek pembuluh vena yang ada di area lengan kita sebelum ditusuk. Dan setelah ditusuk akan ada pengambilan sampel darah juga selama donor darah itu berlangsung. Jadi perawat akan mengambil sampel-sampel itu untuk apa? Untuk memeriksa golongan darah dan untuk memeriksa ada atau tidak penyakit-penyakit menular, misal hepatitis, HIV atau sifilis dan lain sebagainya. Dan donor darah ini berlangsung kurang lebih 7-12 menit saja. Dan selama mendonor darah, teman-teman dianjurkan untuk menyilangkan kaki seperti ini, dan juga untuk selalu berkala memegang sesuatu, digenggam, dilonggarkan, digenggam, dilonggarkan, seperti itu. Dan untuk wanita dianjurkan kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan sekali untuk donor yang ingin menjadi pendonor rutin ya. Kalau laki-laki 2-3 bulan sekali. Dan setelah donor darah selesai, kita dianjurkan untuk duduk sejenak, memastikan kita tidak pening, tidak pingsan, dan tidak ada reaksi apa gitu setelah donor darah, oke? Dan juga perawat akan memberikan ini, memastikan apa saja yang teman-teman apakah ada mengalami hal seperti ini gitu setelah donor, dan ini boleh dibawa pulang, dan jika terjadi apa-apa kita bisa telepon di sini gitu. Dan untuk donor, setelah donor darah kita akan diberi minuman karena mengganti cairan yang hilang ya, minuman atau biskuit seperti itu. Dan kita juga boleh istirahat sejenak di ada ruang untuk istirahatnya, ruang rest kayak gitu. Dan di sana kita boleh minum, boleh ngambil jus dan sebagainya. Dan untuk pendonor pertama yang mendonorkan darahnya akan, jika beruntung dan bila masih tersedia, akan diberi pin seperti ini.
dan juga akan mendapat kartu sebagai tanda bahwa kita menjadi pendonor di situ, dan juga kita tahu kartu di mana di dalamnya itu ada tanda kita itu golongan darahnya apa. Nah, kartunya itu akan datang ke alamat kita. Itulah kenapa kita harus mengisi data diri di formulir yang baru kita isi tadi sebelum mendonor darah. Untuk itu, nah kartunya itu berisi blood type kita dan juga data diri kita, nomor kita, kayak gitu. Dan selanjutnya kita juga dapat pin seperti ini, dapat lencana seperti ini. Ini bagi yang reguler, udah jadi pendonor darah reguler. Dan juga yang kelima, saya kemarin baru saja donor darah dapat sertifikat bahwa kita sudah melengkapi donor darah yang kelima. Jadi kita jadi rutin donor darah gitu. Dan selain itu kita juga mendapatkan zat besi tambahan seperti ini ada 15 kapsul. Saya dapat 4 botol, jadi untuk 60 hari. Dan ini kalau waktu lalu setiap hari, untuk ini kemarin tiap 2 hari sekali. Jadi manfaatnya banyak sekali. Selain bermanfaat bagi orang yang kita donorkan darahnya, siapapun yang mereka butuh darah, kita bisa membantu mereka karena satu orang pendonor bisa menyelamatkan 3 nyawa. Luar biasa kan teman-teman? Jadi teman-teman, saya harap teman-teman juga berminat, termotivasi untuk mendonorkan darahnya. Oke? Dan manfaatnya juga nih teman-teman, biar teman-teman semangat mendonorkan darah, itu adalah meningkatkan produksi sel darah merah kita. Karena ketika sel darah merah kita didonorkan, otomatis sel darah merah kita kurang kan, dan tubuh akan memproduksi lagi. Nah, disitulah sel darah merah kita akan beregenerasi kayak gitu. Lalu yang kedua, mendeteksi penyakit, karena kita tidak tahu sebelumnya kan, kita nggak tahu sakit apa. Nah, dengan donor darah dan juga dari sampel tadi, kita akan dicek atau diinfokan jika ada sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang selanjutnya, menjaga kesehatan jantung. Dan yang selanjutnya lagi, membakar kalori, lalu membuat kita panjang umur, karena penelitian mengatakan orang yang berbuat baik itu membuat seseorang happy karena dermawan ya. Jadi membuat mereka itu hidupnya lebih lama. Jadi teman-teman yang suka berderma itu, kalian salah satu orang-orang yang umurnya panjang. Amin. Selanjutnya, menurunkan resiko kanker, karena pemicu sel kanker itu adalah paparan radikal bebas yang ada dalam tubuh, dan zat-zat itu tertumpuk di darah, di peredaran darah itu. Jadi ketika kita mendonorkan darah, otomatis darah itu akan keluar kan, dan itu akan mengurangi dan menurunkan resiko kanker. Dan selanjutnya adalah menurunkan kolesterol. Kolesterol yang tidak baik, terutama untuk jantung tadi kan. Jadi kita bisa sehat lebih lama. Dan semoga kita sehat selalu ya. Demikian teman-teman informasi tentang donor darah. Jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek saja websitenya Donor Darah Hong Kong. Ada di website dan mudah sekali didapat, atau teman-teman bisa langsung datang ke lokasi. Oke teman-teman, sehat selalu ya, selalu berbuat kebaikan, bahagia selalu, Tuhan memberkati. Dah.